Begitu sampai deket anaknya, langsung dipegang lah bahunya si Syafira kan. Sayang, kamu kenapa keluar kamar? Di sini, Syafira yang tadinya nunduk, diangkat palanya pelan-pelan begini. Terus dia bilang, main petak umpet mah. Warga malam, gue mau nanya deh, kalau kalian nemu rumah gede nih, terus kelihatannya perfect dan yang paling gokil sih harganya murah gitu. Tapi rumah ini udah lama kosong, nggak ada yang mau beli. Kira-kira nih kalian bakal ambil nggak? Soalnya di cerita kali ini ada satu keluarga yang ngambil keputusan itu. Keluarga dari seseorang yang kita sebut aja namanya itu Sheila dan suaminya nih, Randy. Mereka pikir dapat rumah murah kayak gitu, mereka hoki. Tapi ternyata mereka salah, warga malam. Padahal yang mereka dapat ini bisa dibilang adalah sisa-sisa mimpi buruk dari masa lalu yang belum kelar. Dan semua itu mulai dari satu tempat, loteng. Kalian tahulah loteng kayak gimana kan? Tempat kecil, gelap, yang ternyata nyimpen lebih dari sekedar debu atau sarang gonggok nih bro. Kira-kira apa yang terjadi sama keluarganya Sheila dan Randy? Sebelumnya, welcome back to House Horror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan saya dan selalu dilindungi segala mara bahaya di dunia ini. Dan semoga yang mendengarkan cerita ini dihantui juga. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja mode horror aktif. Oke, jadi gini guys, waktu itu rumahnya Sheila itu kebanjiran. Dan itu sebenarnya bukan yang pertama kali. Udah langganan banjir nih tempat dia. Seperti biasa, banjirnya itu lumayan parah gitu ya. Airnya masuk ke dalam rumah, udah genangin lantai, sampai masuk ke kamar. Sheila waktu itu lagi duduk tuh di pinggir kasur. Sambil dia liatin tuh kan, lantai yang udah mulai genang air. Mukanya kelihatan yang capek dan pasrah gitu, kayak udah sering banget nih kayak gini gitu loh. Capek lah lama-lama. Nah suaminya nih ngerespon. Randy bilang juga, iya aku juga capek yang. Jadi emang mereka itu udah tinggal di rumah itu semenjak awal nikah. Ya rumah kecil gitu ya, mereka bangun sendiri pelan-pelan. Tapi makin kesini bukannya bikin happy, rumah itu malah bikin mereka makin stres. Hari itu Sheila cuma bisa ya seperti yang gue bilang tadi, pasrah aja gitu. Di luar hujan turun makin deres tuh. Dan di luar pun jalanan tuh udah kayak sungai. Akhirnya di sini si Randy bilang, besok aku cari rumah baru lah. Singkat cerita, besoknya ketika banjir sudah reda, mereka beres-beres sedikit gitu ya. Randy buka nih situs properti. Dia scroll-scroll tuh kan rumah-rumah yang terjangkau harganya lah dan yang mendingan gitu. Dan lokasinya pun nggak rawan banjir kayak gitu. Sampai akhirnya nemu nih satu rumah. Rumah 2 lantai, lumayan gede, ada taman belakangnya. Dan yang paling aneh, di situ sebenarnya si Randy udah mulai curiga sebenarnya ya. Karena harganya murah banget. Jauh di bawah harga pasaran. Awalnya sempat mikir, kok ini rumah bisa semurah kayak gini? Tapi karena si Randy ini udah capek sama rumah dia yang kebanjiran mulu warga malam. Akhirnya ya udahlah dia hubungi nih pemiliknya. Pemiliknya itu namanya Livia. Setelah dihubungi, mereka janjian lah tuh. Sore itu juga mereka mau ketemu. Randy sama Sheila datang nih langsung ke rumah yang ada di iklan itu. Ketika ngeliat rumah itu, si Sheila langsung kayak diem aja tuh. Dan gelagatnya mulai agak aneh nih. Kayak dia ngerasa ada yang gak beres sama rumah ini. Menurut Sheila, rumah ini tuh kayak punya hawa yang aneh. Kusennya udah tua, catnya udah pudar. Kayak rumah yang gak dirawat bro. Tapi sebenarnya bukan masalah cat pudar atau apa yang bikin Sheila itu
agak ngerasa janggal gitu ya. Karena kalau cat pudar dong kan bisa dicat lagi gitu kan. Tapi dari luar rumah ini aja, Sheila itu ngerasa udah nggak nyaman. Apalagi di dalam. Serasa, ini kan Sheila lagi di luar rumah, itu kayak ada yang ngawasin dari dalam rumah. Akhirnya ya udahlah, karena udah sampai situ juga, lihat-lihat nih ke dalam. Pas pintunya dibuka, seret, yang nyambut mereka itu si Livia dari dalam situ keluar, cewek muda. Waktu itu pakai sweater abu-abu gitulah. Nah, si Livia ini anehnya, dia itu kayak orang yang 3 hari nggak tidur loh. Mukanya lusuh, bawah matanya udah hitam. Dipersilakan masuk kan, ayo Pak, Bu, silakan masuk. Ya udah, Randy sama Sheila masuk ke rumah itu. Dan rumahnya ternyata itu jauh lebih gede daripada yang di iklan. Di dalamnya ada lorong panjang gitu ya. Lampunya nyala tapi agak redup. Terus ada tangga kayu yang melingkar ke atas tuh ke lantai 2. Ya namanya rumah udah lama kosong, berasa sepi aja gitu di dalam situ kan. Sheila langsung tuh ngeliat ke sekeliling kan. Nah langsung di situ dia notice sesuatu. Dia tuh ngerasa bukan takut ya, tapi kayak sedih aja bawaannya gitu. Kayak mau nangis di situ. Nggak tahu kenapa. Nah tiba-tiba si Livia nih, si pemilik rumah bilang, saya jual rumah ini buat biaya berobat orang tua saya. Makanya saya kasih harga murah. Randy cuma diem di situ, dia ngelirik ke istrinya nih, dan di situ si Sheila ngangguk aja dan nggak pakai banyak mikir lagi. Akhirnya mereka sepakatlah buat ambil rumah itu. Singkat cerita, besok harinya mereka udah pindah ke rumah itu tuh bro. Barang-barang udah dibawa semua ke situ, ya kan? Mereka masukin lah tuh perabotan mereka. Kurang lebih 2 jam lah mereka tuh kan masukin barang-barang, naro barang gitu, disusun segala macem. Sekalian bersih-bersih ke seluruh bagian rumah. Nah, malam pertama mereka tinggal di rumah itu, berasa agak aneh gitu ya. Suasananya hening banget. Nggak ada suara tetangga, dan nggak ada suara kendaraan yang lewat gitu. Biasanya kan suka ada aja tuh knalpot, gitu. Ini nggak, sepi banget. Beda banget sama rumah mereka yang sebelumnya itu. Sebelumnya tuh rame gitu loh. Ada kendaraan lewat, tetangga pada bacot. Ya, tapi banjir bro. Nah, mereka ini punya anak, namanya Shafira. Shafira punya kamar sendiri nih di rumah itu, dikasih kamar sendiri. Waktu itu Shafira udah tidur tuh di kamar ya kan, tidur di kasur. Tidur tuh sambil meluk boneka kesayangannya dia tuh, boneka kelinci. Sheila agak lega lah ngelihat anaknya di situ bisa tidur nyenyak, tanpa perlu khawatir lagi kebanjiran. Habis itu, habis nengokin anaknya, si Sheila balik lah nih ke kamar dia sama si Randy tuh. Nah baru aja rebahan nih di sampingnya si Randy, di atas kasur gitu, tiba-tiba ada suara. Itu pelan tapi jelas, itu langkah kaki warga malam. Jadi lantainya itu sebagian ada yang dari kayu ya. Dan itu kedengeran jelas langkah kaki kayak langkah kaki anak kecil lagi lari-larian di lantai kayu itu. Sontak saya langsung kayak, wah kebangun lagi gitu kan. Dia ngeliat ke suaminya, suaminya udah tidur pules. Karena penasaran, Sheila turun dari tempat tidur. Terus dia keluar kamar nih. Lorong di depan kamar dia itu gelap. Lampu lorong itu rusak bro, nggak nyala. Cuma ada sedikit cahaya dari jendela di ujung. Dan itu pun remang-remang. Tapi di sana Sheila ngeliat anaknya, Shafira. Anaknya lagi berdiri, diem aja tuh, nggak bergerak di depan pintu kamarnya sendiri. Kepalanya cuma nunduk aja tuh. Rambutnya kan panjang ya, nunduk, rambutnya nutupin muka. Gimana ya? Mungkin kayak anak kecil habis dimarahin kan, nunduk aja gitu tuh. Sheila langsung manggil tuh kan, Shafira, Shafira. Di situ anaknya cuma diem aja, gak jawab apa-apa, gak gerak. Sheila deketin lah anaknya nih kan, karena dia takut nih. Jangan-jangan anak gua nih kesurupan bro. Begitu sampai deket anaknya, langsung dipegang lah bahunya si Shafira kan. Sayang, kamu kenapa keluar kamar? Di sini, Shafira yang tadinya nunduk, diangkat palanya pelan-pelan begini. Terus dia bilang, main petak umpet mah. Bingung lah mamahnya kan, main petak umpet. Main petak umpet sama siapa? Di sini Shafira nggak jawab, tapi dia nunjuk. Dia nunjuk lurus ke arah lorong yang gelap tadi. Jadi ujung lorong itu gelap banget, nggak ada jendela, nggak ada pintu, cuma tembok. Sheila otomatis ngeliat ke arah yang ditunjuk sama anaknya ini dong. Tapi ketika Sheila ngeliat, ya gelap aja dan kelihatannya nggak ada siapa-siapa gitu, kosong aja. Terus dia balik lagi ngeliat ke arah Shafira, dan di sini dia baru sadar kalau Shafira ini merem bro.
Dari tadi merem. Nah di situ Sheila sadar mungkin anak ini ngelindur atau istilahnya tuh sleepwalking, jalan sambil tidur. Tapi nggak bisa dipungkiri warga malam. Di situ Sheila langsung merinding tuh sebadan badan. Termasuk gue yang bawain cerita ini bro. Dia langsung pelukin Syafira tuh, dia gendong, dia bawa masuk ke dalam kamarnya lagi. Sambil jalan masuk ke kamar, Sheila sempat nengok lagi tuh ke arah lorong yang gelap tadi. Dan masih kosong. Tapi di sini dia baru ngerasa kayak ada yang ngeliatin balik dari kegelapan itu. Di dalam kamar, Sheila baringin lah tuh kan si Syafira di kasurnya. Terus dia selimutin. Di sini anaknya masih diem dan gak lama dia tidur tuh kayak biasa. Di sini Sheila nggak langsung balik ke kamarnya, dia temenin dulu anaknya sebentar, nih dia duduk di pinggir kasur. Tungguin tuh mungkin sekitar ya 5 menitan lah gitu ya, baru akhirnya ketika dirasa udah aman, balik lagi lah si Sheila ini ke kamarnya. Besoknya, nggak bisa bohong, Sheila masih kepikiran soal kejadian malam itu, tapi dia pikir ya udahlah, paling emang si Syafiranya aja tuh lagi ngelindur gitu. Tapi lama-kelamaan Sheila mulai ngelihat ada yang aneh sama anaknya bro. Anaknya ini pelan-pelan berubah. Udah seminggu sejak mereka pindah ke rumah itu dan selama itu juga setiap malam Syafira ini selalu ngigo dalam tidurnya. Kadang ketawa-ketawa pelan, kadang ngomong sendiri kayak lagi ngomong sama seseorang. Sheila nggak langsung curiga waktu itu, ya lagi-lagi karena dia mikir kalau si Syafira ini cuma ngigo. Tapi makin hari, Syafira ini makin aneh. Pas siang hari pun, Syafira itu lebih suka menyendiri. Duduk diem aja tuh di pojokan. Gambar-gambar di buku sketsa dia tuh. Jadi, sorry gue lupa ngasih tahu tadi ya. Umurnya Syafira ini mungkin ya sekitar 4-5 tahun lah, masih balita bisa dibilang lah. Nah di titik ini Sheila udah positif kalau ada yang nggak beres sama anaknya. Satu hari Sheila lagi lewat di depan ruang tamu tuh. Nah dia sempat berhenti karena ngelihat anaknya lagi duduk di lantai. Anak ini nggak ngeluh, nggak manggil, cuma kayak lagi asik sendiri aja. Lagi kayak dikelilingin sama kertas-kertas gambar dia tuh yang berserakan di sekitaran. Terus tangannya kotor tuh kena krayon. Sheila samperin lah anaknya nih kan. Tanyain, kamu gambar apa sayang? Dan di sini bro, wah merinding lagi gua. Lu mau tahu jawabannya Syafira apa warga malam? Lagi gambar teman aku mah. Wah, makin-makin Sheila. Kenapa? Teman mana nih? Tapi dia tetap jongkok tuh di samping anaknya. Dia terus ngambil salah satu kertas di depan anaknya. Terus di situ ada gambar anak kecil. Tapi mukanya itu nggak jelas. Bukan kayak gambar anak kecil yang belum bisa gambar gitu ya. Maksudnya ini gambar anak kecil tapi mukanya tuh kayak di blur gitu bro. Di sini ada gambar-gambar lainnya juga. Dan semuanya itu gambar anak kecil. Dan bagian kepalanya itu selalu dicoret. Kayak matanya tuh dicoret, disilang gitu. Terus kadang matanya dikosongin. Sheila nggak nanya apa-apa ke anaknya soal gambar itu, tapi di kepala dia mulai mikir keras nih. Ini anak gua terinspirasi dari gambar siapa bisa gambar kayak begini gitu kan. Dilihat lagi lah satu gambar anaknya itu yang lain. Sama, anak kecil lagi, cuma kali ini, anjir nih cerita. Posisinya itu berdiri di pojok ruangan dan mukanya tetap kabur tuh dicoret-coret. Terus dia lihat lagi gambar yang lain. Anak kecil juga, tapi yang ini digambar lagi duduk di atas lemari. Sheila mulai ngeh kalau hampir di semua gambar itu lokasi anaknya beda-beda. Tapi itu di rumah itu, warga malam. Dan ada satu hal yang sama, ini benang merahnya adalah sosok anak itu selalu diem, selalu sendirian. Dan mukanya itu nggak pernah kelihatan. Tapi nggak sampai situ doang bro gambarnya. Ini si Syafira ini gambar lumayan banyak. Dan ada juga gambar yang lebih serem gitu bisa dibilang ya. Ada yang Syafira gambar kecil banget tuh. Entah sosok apa digambar sama dia kecil banget di atas kusen pintu. Lu tahu kan kusen pintu bro? Cuma segitu doang gedenya. Terus ada lagi gambar bayangan yang kayak berdiri di balik jendela. Terus ada lagi satu gambar yang ini paling disturbing sih. Paling disturbing. Gambar anak kecil itu lagi. Tapi kali ini posisinya nempel di plafon bro. Dengan posisi terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Sheila diem aja tuh kan. Jidat tuh keringetan nih. Maksudnya apa ini gitu kan. Si Syafira masih asik-asik aja tuh bersih.
masih gambar-gambar sambil nyanyi-nyanyi. Ya layaknya bocah gitu kan. Tapi yang Sheila rasain bukan lucu bro, atau cute atau apa, tapi ngeri lah. Dan sejak saat itu Sheila mulai yakin kalau ada sesuatu yang gak biasa di rumah ini, dan dia itu diem-diem ngedeketin anaknya. Nah, beberapa hari setelah kejadian-kejadian itu, Sheila akhirnya mutusin buat nyari bantuan tambahan. Ya, nyari pembantu gitu lah ya kan. Lumayan capek juga nih ngurusin rumah segede itu sendirian. Karena kan si Randy itu kerja kalau pagi sampai malam tuh. Apalagi Shafira juga mulai makin sering diem dan ngomong hal-hal aneh. Akhirnya Sheila nemu lah nih satu orang ya buat bantu-bantu di rumah itulah. Namanya sebut aja Bi Rahayu. Ibu-ibu mungkin umur sekitar 40-an gitu ya. Agak ramah orangnya dan kelihatannya ya kalem gitu lah. Ya tugasnya sederhana aja, bantuin masak, bantuin bersih-bersih, sekalian ngejagain Shafira kalau Sheila lagi sibuk. Malam itu, suasana rumah lumayan tenang. Bi Rahayu lagi beresin makanan tuh di meja makan. Piring ditata rapi tuh, nasi baru dinanak, lauk masih seger. Waktunya makan malam nih warga malam. Nah ketika semuanya udah siap, Sheila panggil lah nih anaknya kan buat makan malam. Tapi sebelum dipanggil ternyata Shafira udah datang duluan. Anak ini datang dari arah tangga dan jalannya tuh cepet kayak yang buru-buru gitu. Dia langsung duduk, nyendokin nasi sama lauk ke piringnya dia sendiri. Dan gerakannya tuh kayak cepet gitu, kayak orang yang kelaparan. Sheila yang ngeliat itu kayak, wih kenapa nih? Sayang, pelan-pelan dong makannya. Tumben banget gak nunggu papa. Papa kan cuma lagi mandi. Bentar lagi juga makan bareng kita. Aku harus cepet, Ma. Dia nungguin aku. Kasian. Gak ada temen main. Sheila langsung kayak nengok ke Bi Rahayu, Bi. Gak ada yang ngomong apa-apa, tapi ekspresi mereka sama. Heran, bingung. Soalnya mereka tahu betul Shafira tuh gak punya teman baru. Di lingkungan baru itu, anak-anak seumuran Shafira aja itu masih jarang banget kelihatan. Dia siapa sayang? Udah mah, aku ke kamar dulu ya. Habis itu Shafira langsung turun dari kursi. Dia lari ke atas, ke arah kamarnya. Bi Rahayu masih diem di tempat tuh. Tangannya yang tadi lagi ngelap-ngelap meja, berhenti nih ngeliatin aja tuh si Shafira naik ke atas. Sheila coba buat pikir positif nih soal anaknya. Dia pikir mungkin nih anak, namanya anak-anak gitu kan suka berimajinasi. Biasanya punya teman khayalan gitu loh. Bukan setan atau apa. Emang punya teman khayalan di mereka aja. Tapi dari nada suaranya Shafira tadi, itu bukan kayak anak yang lagi berkhayal bro. Tapi kayak anak kecil yang emang lagi buru-buru karena emang dia beneran ditungguin sama seseorang. Dan itulah yang bikin Sheila makin mikir kan sebenarnya siapa yang udah nungguin Shafira di kamarnya. Beberapa jam setelahnya, sekitar jam 9 malam, Sheila baru aja tuh ngambil air dingin dari dapur. Terus dia naik ke atas buat ngecek apakah si Shafira ini udah tidur atau belum. Pas dia jalan pelan tuh di lorong, tak, 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 des. Dia berhenti. Pas dia nyampe di depan pintu kamar anaknya. Kenapa dia berhenti? Karena dari luar, dia ngedenger si Shafira ini lagi ngobrol sama entah siapa di dalam kamar. Pelan-pelan, Sheila buka tuh pintu kamar anaknya. Sret. Dan dia ngeliat Shafira itu lagi duduk di kasurnya. Nggak ngadep pintu. Dia malah ngadep ke tembok. Sayang, kamu ngomong sama siapa? Sama temen mah. Teman siapa? Lihat tuh nggak ada siapa-siapa di sini. Di sini Shafira langsung nengok ke samping. Ke arah pojok ruangan kecil yang gedenya mungkin sekitar ya 2 kali 2 meter gitu ya. Dan Sheila ngeliat ya kosong, nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi Shafira ini ketawa. Dan dia bilang, temanku bilang, Mama bisa lihat dia. Udah nak, tidur ya. Nggak baik anak kecil tidur malam-malam. Shafira akhirnya rebahan tuh, nurut dia mamanya. Tapi sebelum merem, dia masih senyum tuh. Masih nengok senyum ke arah ruang kosong itu. Karena ngerasa ini ruangan mengganggu gitu ya. Maksudnya ada yang aneh lah di situ. Sheila bilang, Mama tutup ruangan ini ya sayang. Besok Mama ubah
jadi tempat simpan buku sama mainan kamu. Iya, Mah. Matiin lampunya ya. Dia lebih suka gelap. Sheila matiin tuh lampu kamar anaknya dan dia jalan keluar. Besok paginya, udah pada bangun tuh kan, Sheila pun pergi ke dapur mau nyiapin sarapan ceritanya. Nah, Birahayu tiba-tiba nyamperin nih ke dapur. Waktu itu Sheila lagi nyeduh teh. Nah, Birahayu ini kayak orang yang ketakutan gitu, dia mau nyampein sesuatu. Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi semalam saya lihat sesuatu. Maksudnya gimana, Bi? Semalam saya kebangun, Bu. Mau ke kamar mandi. Nah, pas saya lihat ke atas, saya lihat ada anak kecil lari-lari deket tangga. Syafira. Bukan, Bu. Syafira tidur di kamarnya. Saya yakin. Dan yang saya lihat, mukanya nggak jelas, Bu. Tapi dari posturnya, itu bukan non-Vira. Sheila diem aja tuh kan, dia mulai puyeng palanya nih. Ini bukan hal kecil lagi. Bukan hal yang bisa dianggap, oh Syafira cuma lagi ngigo atau lagi halusinasi aja atau lagi berimajinasi, bukan. Dan ini udah saatnya dia ngasih tahu si Randy tuh, suaminya. Malamnya Randy udah pulang kerja, terus dia mandi. Nah, baru keluar dari kamar mandi nih si Randy, Sheila langsung ajak ngomong tuh. Mas, aku mau ngomong. Kelihatannya serius amat. Ada apaan? Aku rasa kayaknya ada sesuatu di rumah ini. Maksudnya gimana? Syafira mulai sering ngomong sama sesuatu yang gak kelihatan, Mas. Dia juga sering gambar anak kecil terus. Katanya itu temennya. Padahal kita tahu, di sini gak ada anak kecil lain. Terus tadi malam, Birahayu juga lihat sesuatu. Kamu kebanyakan nonton film horor kali. Aku serius, Mas. Sayang, ini cuma rumah tua. Wajar kalau Syafira lagi adaptasi. Dan dia berimajinasi deh. Ya namanya juga anak kecil. Tapi aku juga dengar suara aneh dari kamarnya Syafira, Mas. Aku lihat dia jalan dalam tidur, ngomong sama temannya. Ini bukan imajinasi. Kita baru pindah ke sini, Sheila. Pasti ada suara-suara yang belum biasa kamu dengar. Kayu tua kah? Tikus lari di plafon kah? Suara angin? Ya bisa jadi apa aja. Jangan langsung mikir yang aneh-aneh dong. Kamu pikir aku ngarang ya? Bukan gitu. Tapi kamu tuh kayak terlalu ngebesar-besarin semuanya. Jadi, kalau aku ngomong sesuatu yang gak bisa kamu jelasin, itu berarti aku gila, gitu? Aku cuma bilang, jangan terlalu parno. Kita baru pindah. Kamu masih adaptasi. Jadi sekarang aku yang bermasalah? Ya ampun, Shell. Udahlah, kita udah cukup stres nih ngurusin pindahan. Gak usah ditambah-tambah sama hal-hal yang gak jelas gini. Kamu emang gak pernah percaya sama aku. Ayolah sayang. Ini bukan soal percaya atau enggak. Aku cuma pakai logika aja. Dan logikaku bilang ini cuma perasaan kamu aja. Kamu tuh selalu kayak gini. Selalu nganggap aku lebay kah, apalah. Padahal aku cuma pengen satu hal. Kamu dengerin aku. Kamu percaya sama feeling aku. Bahkan buat dengerin aku aja, kayaknya susah banget ya. Oke. Aku dengerin sekarang. Terus, kamu mau aku ngapain? Selidiki, cek rumah ini. Mungkin ada sesuatu yang emang gak beres. Udah. Kita bahas ini nanti lagi. Aku ada kerjaan, sebentar lagi ada Zoom meeting. Terus masih ada laporan yang harus aku beresin di ruang kerja. Kamu istirahat aja duluan. Nanti juga tenang sendiri. Kamu pasti bisa mikir jernih kalau kamu gak kebanyakan nonton film horor. Habis itu si Randy keluar kamar, dia tutup pintunya tuh. Brak. Malam itu semua lampu udah dimatiin. Sheila jalan tuh ke kamarnya Syafira. Pintu kamarnya Syafira kebuka sedikit tuh. Dan dari celah pintu itu, Sheila ngeliat Syafira itu lagi tidur di kasurnya. Tenang kelihatannya, gak ada yang aneh-aneh. Sheila langsung jalan masuk tuh. Dia duduk di pinggir kasur anaknya. Dia belai-belai itu rambutnya Syafira. Dan tiba-tiba Syafira ini ngomong bro. Ternyata dia belum tidur. Tapi apa yang dia bilang ini bikin merinding. Dia masih di loteng mah.
Jantung langsung kayak dek. Di loteng. Siapa di loteng? Ditanya lagi ke anaknya kan. Siapa sayang? Siapa yang di loteng? Di sini matanya Syafira sempat kebuka sedikit, tapi dia kayak yang nggak sadar. Dan beberapa detik kemudian, ini anak tidur lagi. Kayak yang nggak pernah ngomong apa-apa. Sheila diem aja tuh kan, dia langsung ngeliat ke atas. Ke langit-langit kamar gitu. Ke loteng gitu kan. Jadi emang rumah itu ada lotengnya. Nah, baik si Sheila ataupun Randy belum pernah ngecek loteng sama sekali. Dan sekarang kok anaknya nyebut-nyebut loteng. Padahal tahu ada loteng pun juga enggak nih si Syafira. Orang masih kecil. Besok paginya Sheila bangun lebih awal tuh dari Randy. Tidurnya nggak nyenyak tuh semalam gara-gara si Syafira ngomong yang aneh-aneh itu. Langsung tuh dia jalan ke kamar anaknya dan pintu kamar anaknya itu udah kebuka. Sheila yang ngeliat itu, oh mungkin si Syafira udah bangun nih. Tapi pas Sheila masuk ke dalam kamar, itu kamarnya kosong. Yang Sheila lihat itu cuma boneka kelincinya Syafira aja. Udah jatuh di lantai. Di situ Sheila langsung panik. Kemana ini Syafira? Dia lari tuh keluar kamar. Dia cari ke dapur, ke ruang tamu, ke halaman belakang. Syafira nggak dia temuin. Dia panggil-panggil, Syafira, Syafira. Cek kamar mandi. Nggak ada respon. Syafiranya nggak ketemu. Terus dia panggil-panggil si Bi Rahayu sama si Randy tuh, lakinya. Bi. Datang nih Bi Rahayu. Kenapa? Bilang lah, Syafira nggak ada, Bi. Tolong bantu cari. Nggak pakai banyak nanya, Bi Rahayu pun ikut nyari Syafira ini. Sebelum lanjut nyari Syafira, ke kamar dulu nih, bangunin si Randy nih, si kebo. Nggak bangun-bangun, udah teriakin dari tadi. Randy bangun, diceritain lah, Syafira hilang. Langsung kayak kaget dia. Langsung kayak, hilang kemana? Ya nggak tahu. Ayo cari. Akhirnya mereka semua langsung coba cari ke seluruh sudut rumah. Bahkan sampai ke dalam lemari, ke bawah tangga itu mereka cari. Tapi Syafira masih juga nggak ketemu. Tapi Sheila yakin kalau Syafira ini masih ada di dalam rumah. Nggak mungkin Syafira keluar sendirian. Akhirnya dilari nih ke ruang tamu. Dia ambil HP dan dia buka kontak. Dia mutusin buat ngehubungin abangnya. Namanya Dika. Sheila telepon abang itu kan. Tut, angkat bang, angkat. Akhirnya ceklek. Diangkat. Diceritain lah tuh kan, bang Syafira hilang, bla 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 bla. Si abangnya si Dika ini, oke, aku kesana. Singkat cerita, maghrib, ya mungkin lewat-lewat dikit gitu ya. Datanglah nih si Dika nih, naik mobil. Berhenti depan rumah tuh. Sheila langsung lari keluar tuh kan nyambut abangnya. Matanya udah sembab. Dari tadi nangis soalnya. Dia panik tuh nyamperin abangnya. Dika berusaha buat tenangin adiknya itu kan. Udah tenang. Biar abang yang nyari. Nah di situ si Dika mulailah lihat-lihat ke sekeliling rumah. Gerakannya entah dia nih mau ngapain ya. Tapi lama-lama dia itu mulai ngerasain ada sesuatu. Habis itu Dika masuk ke kamar Syafira. Dia duduk bersila di lantai sambil mulutnya komat kamit, baca-baca doa atau apalah gitu ya. Dan tiba-tiba Dika ini nggak dengar suara kayak bisikan gitu. Aku di sini. Di situ Dika langsung ngomong ke Sheila, Shel, kamu udah cek loteng belum? Di sini Sheila langsung, iya. Dia berdiri, gak pakai mikir panjang. Dia langsung pergi ke loteng. Dia langsung ngambil tangga, dia taruh tuh di bawah pintu yang menuju ke loteng. Itu kan kayak ada kotak gitu lah buat ke loteng. Dia taruh tangga situ, dia naik tuh. Di atas sana, di gelapnya loteng itu, sambil pakai senter gitu, tak, bener aja bro. Syafira ada di situ. Anak itu lagi meringkuk di pojokan. Langsung Sheila panggil-panggilin, Syafira, sini. Langsung manjat naik ini si Sheila. Nyamperin anaknya. Dika, Bi Rahayu, sama si Randy nyusul dari belakang. Malam itu warga malam, mereka semua kaget. Kok Syafira bisa ada di situ? Sayang, bangun. Mama di sini. Ma. Dika teriak-teriak tuh kan, udah. Biar aku aja yang gendong si Syafira. Oke lah, Sheila turun nih. Giliran Dika naik. Pas dia ngintip ke loteng ini, tiba-tiba dia tek. Dia nggak bergerak bro. Diem kaku. Matanya dia itu nggak ngelihat ke arah Syafira, tapi ngelihat ke
sampingnya Syafira. Di sebelahnya Syafira itu ada sesuatu, ketutup sama tumpukan kain tua. Tapi kelihatan jelas, ada bungkusan plastik, bening, kecil, dan di atasnya itu ada boneka lusuh warna abu-abu. Dika langsung tarik kain itu, dan begitu dibuka, itu baunya busuk banget dalamnya, nggak tahu apa. Dika langsung buru-buru tarik Syafira. Habis turun dari loteng itu, Dika langsung kasih tahu ke mereka semua kalau di atas itu ada kerangka. Kerangka kecil. Dan di sekitar kerangka itu juga ada bangkai tikus. Nggak tahu mereka mati karena gerogotin jasad itu atau kerangka itu atau malah ikut kekunci di loteng itu sampai mereka mati kelaparan, who knows. Sheila langsung peluki itu Syafira. Dia angkat tuh anaknya, dia bawa dari situ. Birahayu tutup tangganya sambil gemeteran tuh kan si ibu-ibu itu. Dika langsung telepon polisi. Sementara itu si Randy ngubungin si pemilik rumah tuh, si Livia. Tapi sayangnya Livia bisa dihubungi tapi dia nggak bisa langsung datang. Secara ayahnya lagi kritis, lagi dirawat di rumah sakit. Nah, beberapa menit setelah telepon Dika tadi, langsung datang nih polisi, bro. Sheila, Dika, Birahayu, sama Randy berdiri di luar rumah semua tuh. Syafira masih digendong tuh sama ibunya. Dia cuma diem aja tuh. Matanya kosong, mukanya pucat. Gak lama, 2 mobil polisi berhenti di depan rumah mereka. Dan beberapa petugas langsung turun. Polisi itu langsung nanya, ini benar Anda yang nelpon? Bla 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 gitu. Dika jawab, iya pak, ada di loteng, buruan periksa gitu segala macem. Gerak lah nih polisi. Polisi itu langsung masuk ke dalam rumahnya Sheila sambil bawa senter, bawa sambil ngerekam pakai HP gitu, kayak mau ngevlog lah nih polisi. Sementara Sheila sama yang lainnya nunggu di luar tuh. Polisi sibuk tuh mondar-mandir keluar masuk rumah. Sampai akhirnya setelah beberapa saat, salah satu dari polisi itu nyamperin si Sheila. Kami sudah menemukan kerangka kecil di loteng rumah ini. Sepertinya itu sudah lama sekali di sana, mungkin bertahun-tahun. Kami akan lanjutkan penyelidikan. Tapi untuk sekarang, rumah ini sementara kami kunci dulu. Kalian bisa tinggal di tempat lain? Bisa pak, nggak masalah. Akhirnya mau nggak mau, mereka semua mesti tinggal dulu nih sementara waktu di tempatnya Dika. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, Dika lagi duduk nih, sendirian, lagi nyantai gitu, tiba-tiba HP-nya dia bunyi. Kreng, kreng, kreng. Diangkat sama dia. Dek, ternyata itu telepon dari polisi yang ngabarin perkembangan kasusnya. Polisi ngejelasin kalau kerangka yang ditemukan itu adalah kerangka punya seorang bocil. Namanya Liana. Perempuan. Di mana Liana ini adalah anak bungsu dari pemilik rumah itu. Dulu keluarganya ngira kalau Liana ini diculik atau diwafatkan sama pesaing bisnis ayahnya, tapi ternyata bukan itu. Pada intinya dari penyelidikan itu diketahuilah kalau Liana ini sebenarnya diwafatkan oleh supir keluarganya sendiri. Namanya Arman. Pokoknya Liana diwafatkan dan jasadnya itu ditaruh di loteng, bro. Dan sopir yang namanya Arman ini langsung nyebarin rumor kalau Liana ini diculik lah. Dan dia bilang kalau keluarganya Liana ini lagi diteror. Pokoknya segala macam alibi dikeluarin tuh supaya keluarga itu pindah. Dan jasadnya Liana itu nggak pernah ketemu. Setelah Dika dengar penjelasan dari polisi itu, dia nanya, terus kita mesti gimana pak? Polisi bilang kalau mereka bakal buru si Arman ini, tapi tetap butuh bantuan Dika sama yang lainnya. Oke, sejak malam itu, Sheila jadi jarang ngomong. Bahkan ke suaminya sendiri pun enggak tuh. Cuma diem aja tuh kan, nempel terus ke anaknya tuh, dipelukin terus. Dan si Syafira pun juga belum sepenuhnya pulih. Dia masih sering kebangun tengah malam dan kayak ketakutan gitu. Sementara itu Dika, Randy, sama sebut aja polisi ini Inspektur Adnan gitu ya. Mereka kerjasama nih buat menyelesaikan kasus ini dan memburu si Arman itu. Mereka sebarin lah info soal Arman ini, mulai dari nama lengkap, ciri-ciri, lokasi terakhir, semuanya disebarin dan orang-orang mulai ngomongin. Akhirnya pun muncullah beberapa petunjuk baru. Tapi Sheila sendiri kayak nggak mau ikut campur dalam investigasi itulah. Dia kayak masih trauma gitu loh. Masih nggak nyangka kalau anaknya bisa tiba-tiba di loteng. Bahkan udah 3 hari warga malam, si Sheila ini nggak ngomong apa-apa ke Randy. Pagi itu Randy duduk di meja makan.
dia ngelihat istrinya jalan nih, dipanggil sama dia. Sheila, coba panggil, tapi istrinya ini nggak nengok, nggak ngerespon apa-apa. Randy bilang, aku ngerti kok kamu masih shock, tapi kamu nggak bisa terus kayak gini. Shafira butuh kamu. Aku juga butuh kamu, Shell. Sheila tetap diam. Dalam hati, Randy sebenarnya ngerasa bersalah banget. Karena pertama, dia nggak dengerin Sheila dan nggak percaya sama si Sheila. Kalau aja waktu itu dia dengerin si Sheila kan ngomong apa, mungkin si Shafira bisa dijaga dengan lebih baik gitu. Besok paginya, Randy ngambil keputusan. Dia telepon kantor, dia ngajuin cuti. Habis itu dia langsung ngubungin seorang psikolog. Ditelepon, diminta datang ke rumah. Dan psikolognya bisa. Datanglah nih psikolognya. Sebut aja namanya Bu Mira gitu ya. Ya namanya psikolog, cara ngomongnya enak gitu ya. Lembut, tenang. Duduk nih di depan si Sheila, si psikolog ini. Di sebelahnya Sheila, si Shafira udah megangin aja tuh tangan ibunya kencang banget. Di situ Dokter Mira coba buat ngajak ngomong Sheila ini, ditanyain lah, sekarang apa yang ibu rasain? Tapi Sheila di situ cuma geleng-geleng kepala. Randy coba buat bujuk istrinya lagi, minta dia buat ngomong, cerita aja gitu loh, segala macam pokoknya dibujuk kayak begitu sampai akhirnya Sheila ngomong. Aku ngerasa kosong. Setiap kali aku merem, aku masih bisa lihat loteng itu. Masih bisa dengar suaranya Shafira. Dan suara lain yang jawab dia. Sebenarnya warga malam, gak cuma Sheila sama Shafira aja nih. Tapi Bi Rahayu akhirnya disuruh ikut juga nih sesi terapi sama psikolog ini. Awalnya dia nolak. Katanya dia baik-baik aja. Tapi kenyataannya tiap malam mereka ini sering ngedenger Bi Rahayu ngigo di kamarnya. Sambil malah nyebut-nyebut namanya Liana. Dan Randy sadar. Di situ yang kena trauma bukan cuma Sheila atau anaknya, tapi bahkan sampai ke Bi Rahayu. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Di mana pelaku yang sudah mewafatkan si Liana itu ketemu. Ketemunya itu di satu pelabuhan, bro. Di satu gudang tua yang emang jarang dipakai. Dan katanya, kata saksi, si Arman kerja di situ, di pelabuhan itulah. Nah, ketika polisi sampai, suasananya itu sepi, gelap, bangunannya juga udah reot gitu ya, temboknya udah berlumut segala macam, atapnya bocor, dan ada beberapa buruh yang masih kerja, tapi nggak ada yang kelihatan kayak ciri-ciri yang dikasih sama saksi itu. Nggak ada yang kayak Arman nih deskripsinya. Pak Adnan, si inspektur polisi itu terus turun dari mobilnya dan dia ngelihat ada satu orang pakai topi lusuh, udah tua gitu ya, berdiri deket satu truk. Disamperin langsung, ditanyain, diunjukin foto. Pak, pernah lihat orang ini nggak? Nah, si orang tua ini bilang, nggak pernah pak. Tapi waktu Adnan lihat bapak tua itu, dia ngerasa ada yang aneh. Gerak-geriknya mencurigakan, kayak lagi nyembunyiin sesuatu. Dan bener aja. Tiba-tiba dari belakang gudang itu ada satu mobil tua jalan kayak kabur gitu. Polisi langsung notice, itu dia orangnya, kejar. Langsunglah polisi kejar tuh orang. Dan setelah aksi kejar-kejaran yang lumayan epic gitu ya, akhirnya si Arman ini ketangkep juga. Di tempat lain, Randy dia coba buat ngabarin Bu Livia tuh yang punya rumah, dikirimin sama dia. Adikmu sudah ketangkap. Terima kasih. Aku tahu ini mendadak. Tapi bisa nggak Bang Randy bantu urus yang di sana? Ayahku baru aja meninggal. Aku belum bisa datang. Turut berduka cita ya, Liv. Fokus urus pemakaman ayahmu. Yang di sini, serahkan saja ke kami. Di sisi lain, si Arman sekarang udah di ruang interogasi tuh. Tangannya masih diborgol. Dan di situ si Arman diinterogasi, ditanyain soal apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia bilang, kalian gak punya bukti apa-apa, saya mau pengacara. Tapi polisi ngelihat dari cara dia duduk, dari cara dia nafas, kelihatan nih orang panik. Polisi cuma bilang silakan aja minta pengacara. Tapi itu gak bakal merubah apa-apa. Bukti ada, saksi ada, semuanya lengkap. Si Arman cuma diem aja tuh kan. Sampai polisi sebut nama Liana. Dan di situ mukanya si Arman langsung berubah. Polisi bilang kalau mereka udah nemuin jasadnya Liana di loteng. Di sini Arman udah gak bisa ngeles lagi. Dan justru dia malah ketawa-ketawa. Dan akhirnya Arman mulai ngomong. Arman bilang
kalau dia ini punya kayak semacam kelainan. Selama ini dia tahan, tapi Liana ini ngebuat dia nggak bisa nahan kelainan itu lagi. Dia bilang kalau dia udah kerja lama di rumah itu. Tapi malam itu dia nggak bisa kontrol diri. Dia ngaku awalnya cuma pengen main-main aja sama Liana gitu kan. Tapi Liana ini ngelawan. Dan si Arman karena takut ketahuan, dia mutusin buat mewafatkan Liana ini. Sampai akhirnya dia sembunyiin jasadnya Liana di loteng. Dan dia sebarkan cerita bohong kalau Liana diculik lah, apalah. Dan kebanyakan orang percaya waktu itu. Setelah itu Arman resmi jadi tersangka dan dia masuk penjara. Dan di penjara pun dia diajar habis-habisan tuh sama sesama napi. Karena warga malam, yang namanya orang udah berbuat hal yang gak terpuji sama anak kecil, lu tau maksud gue lah, terus masuk penjara, wah itu gokil sih. Bahkan sesama napi pun gak respect bro sama orang-orang kayak begini. Pasti dihajar, digebugin. Jadi ya warga malam kadang emang yang serem itu bukan setannya, tapi justru manusianya dan rahasia yang mereka simpen. Karena kalau setan ya kita udah tahu kalau kita nggak bisa ngeliat mereka kan. Tapi kalau manusia, di depan kita mereka senyum, bantuin kita lah segala macam. Tapi di belakang nyimpen jasad di loteng. Jadi cerita ini bukan cuma sekedar hantu aja atau setan gitu ya. Tapi soal trauma yang udah menumpuk. Dan orang-orang yang ngerasa kalau mereka baik-baik aja. Padahal ternyata mereka udah tinggal di satu tempat yang nyimpan sebuah rahasia kacau selama bertahun-tahun. Oke warga malam, itu tadi ceritanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita house horror selanjutnya. Gua Joe, si kepala desa. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.